Chapter 63. MACD. 8 bulan berlalu. Kini kandungan Nareta sudah membesar, bahkan perutnya lebih besar saat mengandung Gala dulu. Nafasnya pun sudah tersengal-sengal jika banyak beraktivitas. "Sayang, istirahatlah. Mas Ngilu lihat kamu jalan terus," kata Kaifan merasa cemas melihat istrinya mondar-mandir di depan ruang TV. "Riyahta cari ponsel Mas, tadi lupa naruhnya di mana," sahut Nareta seraya mengobrak-abrik bantal sofa. "Ya sudah, kamu duduklah biar Mas yang cari," ucap Kaifan lalu bangkit dari duduknya dan menaruh laptop di atas meja. Semenjak kandungan sang istri memasuki usia kehamilan tua, Kaifan memutuskan untuk bekerja dari rumah. Dia tak tenang jika harus meninggalkan Nareta sendirian di rumah. Meskipun masih ada Bibi dan penjaga di depan, tapi Kaifan tak sepenuhnya mempercayai mereka. Dan Gala putranya itu sekarang tinggal di rumah orang tua Nareta. Sejak Papa Anggara dan Mama Tessa mengetahui jika Nareta hamil lagi, mereka meminta agar Gala sementara tinggal bersama mereka dengan alasan agar Kaifan lebih fokus menjaga kehamilan Nareta kali ini, karena bayi yang dikandung Nareta adalah bayi kembar. "Kamu tunggu sini, biar Mas cek ke kamar," titah Kaifan tegas dan diangguki Nareta. Sembari menunggu suaminya mencari ponsel miliknya, Nareta berniat ingin ke kamar mandi karena dari tadi ia juga menahan ingin buang air kecil. Entahlah sejak mendekati bulan persalinan, Nareta sering sekali bolak-balik kamar mandi. "Nyonya mau kemana?" tanya Bibi yang saat itu sedang menyiapkan makan siang. "Mau ke kamar mandi Yang Bi," jawab Nareta. Kaifan sengaja membuat kamar mandi lantai bawah yang ia khususkan untuk tamu jika ada yang berkunjung. "Saya antar ya Nyonya," tawar Bibi. "Gak perlu Bi, Riyahta bisa sendiri kok," tolaknya halus lalu melangkah menuju kamar mandi. Tapi, belum sampai Bibi selesai bicara terdengar suara teriakan dari dalam kamar mandi. Sontak Bibi langsung berlari tergopoh-gopoh mendekati kamar mandi. "Nyonya, buka pintunya," teriak Bibi seraya mengetuk pintu kamar mandi dengan keras. "Anda baik-baik saja kan Nya?" ucap Bibi seraya menangis histeris karena tak kunjung mendengar suara Nareta. "Sayang, ini ponselmu sudah ketemu," ucap Kaifan seraya berjalan menuruni anak tangga. "Sayang," panggil Kaifan lagi karena tak melihat keberadaan istrinya. "Nyonya, buka pintunya." Mendengar teriakan Bibi, Kaifan langsung mendekat. "Ada apa Bi?" tanya Kaifan. "Nyonya Tuan. Nyonya ada di dalam," ucap Bibi terbata-bata seraya menunjuk ke arah kamar mandi. Sontak Kaifan yang melihat kepanikan Bibi langsung saja mendobrak pintu kamar mandi. Brak! Dengan sekali dobrakan pintu kamar mandi langsung ambruk, terlihat Nareta berjongkok di pojok kamar mandi dengan wajah yang sudah pucat pasi. "Sayang." Kaifan langsung mendekati istrinya dan membopongnya keluar kamar mandi. Kaifan merebahkan istrinya di sofa. Bibi yang mengikutinya dari belakang langsung menyodorkan air putih pada Kaifan. "Minum dulu sayang," ucap Kaifan seraya meminumkan air putih pada Nareta. Setelah istrinya meminumnya, Kaifan kembali menaruh gelas di atas meja. "Ada yang sakit?" tanya Kaifan khawatir. Nareta menggeleng. "Riyahta takut Mas," ucapnya lalu memeluk erat tubuh kekar Kaifan. "Takut ada apa sayang?" tanya Kaifan lagi seraya mengelus lembut punggung Nareta. "Takut kecoa? Tadi ada 2 ekor di kamar mandi."
Udah Nareta siram tapi gak mau pergi. Ujarnya dengan suara tercekat. Kak dan Bibi melebarkan bola matanya mendengar ucapan Nareta. Mereka yang sudah panik dan khawatir setengah mati ternyata dibuat tak percaya dengan apa yang dialami oleh bumil cantik di depannya ini. Sudah gak apa-apa, nanti Mas minta Mamang bunuh kecoanya ya, kata Kak. Tapi kasihan Mas, kalau dibunuh kecoanya, ucap Nareta sambil melepas pelukannya dan mengusap air matanya. Terus sayang maunya gimana? Gak tahu Mas, tapi pokoknya jangan dibunuh. Bibi yang mendengar pembicaraan anfaedah mereka pun menahan senyumnya lalu berpamitan kembali ke dapur untuk menyiapkan makan siang yang tertunda tadi. Malam pun tiba. Kedua pasutri itu hendak tidur tapi ada saja tingkah si bumil yang membuat kepala suami ingin pecah rasanya. Mas, panggil Nareta seraya menggoyangkan lengan Kak yang sudah memejamkan mata. Sahut Kak dengan berdeham. Bangun. Ih, Riyahta belum ngantuk. Ucap Nareta mengerucutkan bibirnya. Ya sudah sini Mas peluk sama usap punggung kamu. Biar cepet tidur. Udah malam gak baik bumil tidur larut malam, kata Kak lalu merentangkan tangan ingin memeluk Nareta. Mas bangun Riyahta pengen makan asinan. Rengek Nareta. Jam segini udah gak ada yang jual sayangku, besok saja ya Mas belikan. Sekalian gerobak sama yang jual Mas angkut pulang, kata Kak. Riyahta pengennya sekarang Mas, Nareta terus merengek. Entahlah, mendekati bulan persalinan ngidam Nareta semakin menjadi-jadi dan itu berhasil membuat kepala Kak ingin pecah rasanya jika tak dituruti. Yang lain saja ya sayang, gak ada yang jual malam-malam begini. Ucap Kak seraya membuka matanya dan menyandarkan tubuhnya pada headboard ranjang. Ya udah kalau gitu, Riyahta pengen mangga muda yang ada di depan rumah Pak Rahmat saja, kata Nareta. Kak menelan ludahnya susah payah, istrinya ini minta mangga muda di depan rumah Pak Rahmat yang notabene-nya pemilik rumah terkenal dengan garang sama seperti anjing peliharaannya. Kenapa Mas diam saja? Gak mau nurutin? Ini yang pengen anakmu Mas bukan Riyahta. Sungutnya tak terima jika disalahkan atas ngidamnya yang tak tahu waktu. Iya Mas turutin, tapi mangga yang lain saja ya, ucap Kak. Gak mau, Riyahta pengennya mangga muda yang ada di depan rumahnya Pak Rahmat, ujarnya lalu berbaring membelakangi Kak. Kak menghela nafas kasar, ia lalu bangkit dari ranjang dan memakai kembali kaosnya, karena Kak suka tidur hanya dengan bertelanjang dada. Ya sudah kamu tunggu sini, Mas keluar cari mangga mudanya, kata Kak lalu keluar dari kamar. Makasih suamiku, teriak Nareta ketika pintu kamar sudah tertutup. Tapi sebelum itu Kak menelpon asisten Reno untuk meminta bantuan padanya. Halo, ucap asisten Reno dengan suara serak dan mata yang terpejam, ponselnya pun ia tempelke pada pipinya. Kemari sekarang, aku butuh bantuan, perintah Kak tegas. Besok saja ya cantik, aku ngantuk, racau asisten Reno. Cantik palamu. Bangun. Teriak Kak membuat asisten Reno terkejut mendengar teriakan tuannya. Asisten Reno segera membuka mata dan melihat siapa yang menelpon. Sial. Ternyata Tuan Kak. Umpatnya lirih. Maaf Tuan, saya tidak tahu jika Anda yang menelpon. Cepat kemari, aku butuh bantuanmu. Titah Kak lalu mematikan panggilannya sepihak. Sembari menunggu asisten Reno datang,
Kak Ivan memikirkan cara bagaimana mengambil mangga muda di depan rumah Pak Rahmat tanpa dimarahi yang punya. Chapter 64. Dua pria tampan itu kini sudah berada di luar pagar halaman rumah Pak Rahmat. Beruntung sang pemilik rumah sudah tidur dan anjing peliharaannya pun sudah dimasukkan ke kandang. "Kau tunggu sini," kata Kak Ivan lalu matanya menyisiri sekeliling mencari tangga yang bisa ia gunakan untuk memanjat. Nah, ketemu. Kak Ivan segera mengambil tangga tersebut dan menyandarkannya di tembok pagar. "Ren, kau naik dan ambil mangga muda. Biar aku yang jaga di bawah," perintahnya. "Kok saya yang disuruh naik? Yang ngidamkan istri Anda." Asisten Reno mencoba membantah perintah Kak Ivan. "Di sini kau yang belum ada tanggungan, jadi kalau ada apa-apa gak ada yang nangisin." "Lah kalau saya masih ada anak istri, belum anak kembar saya yang belum lahir." "Udah sana naik." Kak Ivan mendorong tubuh asisten Reno. Tapi Tuan, jangan banyak membantah. Semakin cepat misi kita selesai, kita juga segera pulang." Asisten Reno terus saja mengumpati Kak Ivan selama menaiki anak tangga. "Mau berapa biji Tuan?" teriak asisten Reno. "Sial. Kenapa teriak itu Reno? Pak Rahmat nanti bangun," umpat Kak Ivan. "5 biji saja Reno, yang masih muda," sahut Kak Ivan juga setengah berteriak. Asisten Reno segera mengambil 5 biji mangga muda. "Tapi sayang, hanya tinggal 1 biji yang akan dipetik." Anjing milik Pak Rahmat menggonggong dengan suara garangnya. "Guk, guk, woi, ngapain kamu malam-malam naik pohon mangga saya? Maling ya?" Terdengar suara teriakan Pak Rahmat dari bawah pohon mangga. "Maling, maling." Pak Rahmat terus meneriaki asisten Reno maling dengan anjingnya yang terus menggonggong. "Nges. Di mana Tuan Kak Ivan?" umpat asisten Reno saat melihat Kak Ivan sudah tak lagi memegangi tangga. "Pak, saya gak maling," teriak asisten Reno seraya berusaha turun dari pohon mangga. "Ngaku saja kamu maling kan? Mana ada malam-malam orang naik ke pohon mangga milik orang lain," cecar Pak Rahmat saat asisten Reno sudah turun dan berdiri di hadapannya. "Sumpah Pak, tadi bos saya minta saya buat minta mangga milik Bapak. Tapi saya udah ketuk pintu Bapak gak keluar-keluar. Istri bos saya lagi ngidam Pak. Sumpah," kata asisten Reno seraya mengangkat jari tengah dan telunjuk membentuk huruf V. "Blacky," panggil Pak Rahmat pada anjing peliharaannya. "Guk, guk." Asisten Reno menelan ludahnya susah payah, ia takut dimangsa hewan karnivora di depannya ini. "Pak please, jangan lepasin tali di leher anjingnya. Gini saja saya kasih uang buat ganti rugi mangga yang saya petik. Gimana?" Asisten Reno mencoba bernegosiasi dengan Pak Rahmat. Tak lucu jika ia yang tampan dan rupawan seperti Kak Ivan harus mati konyol karena dimangsa anjing dan masuk dalam berita koran. Runtuh sudah wibawa dia. "Berani ganti rugi berapa kamu?" tanya Pak Rahmat seolah meremehkan asisten Reno hanya karena pria itu berpakaian celana pendek chinos dan kaos putih polos dan jangan lupakan sandal jepit yang melekat di kaki besarnya. Asisten Reno segera merogoh saku celananya dan membuka dompet, lalu ia mengeluarkan kertas berwarna merah berjumlah 50. "Ini saya cuma bawa 5 juta. Saya tadi ambil cuma 5. Jadi 1 mangga seharga 1 juta. Gimana?" kata asisten Reno. Melihat kertas berwarna merah itu Pak Rahmat langsung menyambarnya dan memasukkannya ke dalam sarung. "Oke deal," ucap Pak Rahmat. Asisten Reno bernafas lega,
Ternyata semua bisa mudah dilakukan jika ada uang. Ya sudah, itu mangga. Asisten Reno menunjuk mangga yang ia petik dengan dagunya. Saya bawa, jadi tidak ada yang dirugikan di sini. Sambungnya. Iya, saya paham anak muda, sering-sering metik mangga di sini juga tak apa. Ujar Pak Rahmat dengan suara halus karena baru saja mendapatkan uang dengan cuma-cuma. Asisten Reno segera memungut mangga muda itu dan keluar dari halaman rumah Pak Rahmat. Lah segera masuk ke dalam mobil. Nges. Umpat asisten Reno terkejut melihat Kak Ivan duduk manis di kursi belakang. Kau mengumpatiku, Ren? Sindir Kak Ivan. Mana berani saya mengumpati atasan saya? Ucap asisten Reno sarkas. Ia masih merasa jengkel dengan tingkah Kak Ivan yang lari dari tanggung jawab hingga mengakibatkan uangnya melayang. Tak perlu cemberut seperti itu, aku akan mengganti uangmu yang secuil itu. Kata Kak Ivan dengan jumawa. Asisten Reno diam tak menjawab. Ia segera masuk ke dalam kursi kemudi dan mulai menjalankan mobilnya kembali ke rumah Kak Ivan. Sesampainya di rumah Kak Ivan, pria itu segera membangunkan istrinya yang sudah lelap tertidur. Sayang, bangun, mangga mudanya sudah Mas carikan. Bisik Kak Ivan seraya menghujani wajah Nareta dengan ciuman berharap istrinya itu segera bangun. Mas, Riah tak ngantuk. Mangga mudanya sudah siap sayang. Mendengar itu Nareta sontak membuka matanya lebar-lebar lalu bangkit dari tidurnya. Mas gak bohong kan? Tanya Nareta seraya menyipitkan matanya menatap Kak Ivan. Enggak sayang, ayo turun. Kata Kak Ivan kemudian membantu istrinya untuk turun dari ranjang. Saat sudah sampai di ruang tamu, Nareta melihat ada banyaknya mangga muda di atas nakas. Ini semua mangga muda yang ambil di depan rumahnya Pak Rahmat kan Mas? Tanya Nareta. Iya dong, Mas yang udah susah payah ngambilin mangga muda ini spesial buat istri tercintaku. Ucap Kak Ivan berbohong. Asisten Reno yang mendengar itu berdecak sebal, bisa-bisanya usaha dan kerja kerasnya dengan mudahnya Kak Ivan yang mengaku. Mas boleh ambilin cobek sama ulekan gak? Sama bumbu-bumbu. Nareta pengen bikin rujak. Siap sayang, sebentar ya. Kak Ivan lalu bangkit dari duduknya dan berjalan menuju dapur untuk mengambil apa yang diperlukan Nareta. Sedang Nareta meminta asisten Reno untuk menggelar tikar dan mengupas mangganya. Sayang ini cobek dan kawan-kawan. Kata Kak Ivan. Makasih Mas, kemudian Nareta mulai meracik bumbu rujak. Entah apa yang dipikirkan oleh Nareta, hingga tengah malam seperti ini dia ingin menikmati rujak dari mangga hasil curian suaminya dan asistennya. Asisten Reno dan Kak Ivan membulatkan matanya melihat banyaknya cabai rawit yang masuk ke dalam cobek. Sayang jangan banyak-banyak cabainya, nanti sakit perutmu. Ucap Kak Ivan memperingati istrinya. Gak apa-apa Mas, yang makan bukan Riah tak kok tapi kalian. Sahut Nareta santai, apa? Pekik kedua pria itu bersamaan. Nareta mencolek sedikit bumbu rujak hasil buatannya. Sudah pas. Ayo Mas dimakan. Enak kok bumbunya. Asisten Reno dibuat menetes air liurnya, bukan karena rujakan mangga muda tapi ia membayangkan sepedas apa bumbunya. Aduh Tuan Nyonya maaf, sepertinya saya harus pulang. Saya baru ingat ada janji dengan pacar saya. Ucap asisten Reno mencari alasan. Jangan kabur kamu Ren, saya tahu kamu gak punya pacar. Kata Kak Ivan. Jadi kalian gak mau makan rujak hasil buatan Riahta nih? Ujar Riahta dengan mata sudah berkaca-kaca.
Kak Ivan yang melihat itu menjadi tidak tega, tapi mau bagaimana lagi? Ia tadi melihat dengan mata kepalanya sendiri, bagaimana istrinya itu menuangkan cabai rawit begitu banyak ke dalam cobek. Makan Ren, kau mau ku pecat. Demi pewaris Winata Group. Ucap Kak Ivan seraya mengambil irisan mangga muda. Saya gak bisa makan pedas tuan, nanti bisa langsung sekarat di rumah sakit. Kata asisten Reno jujur. Sedikit saja. Sela Nareta dengan menunjukkan wajah sendunya. Alhasil keduanya dengan berat hati mencoba mencicipi rujak hasil bumil yang rasanya begitu membakar tenggorokan dan perut mereka. Chapter 65. Kini dua pria tampan itu tengah berdebat berebut kamar mandi. Semalam suntuk mereka terpaksa menghabiskan rujak buatan bumil yang rasanya benar-benar menyiksa tenggorokan juga perut mereka. Padahal hari ini mereka ada acara tender penting. Sedang Nareta setelah melihat Kak Ivan dan asisten Reno mencicipi rujak buatannya, ia pun kembali masuk kamar dan tidur. Tuan. Saya duluan. Rinti asisten Reno dengan memegang perutnya menahan mulas. No, kau pulanglah, dan handle sementara acara tender itu. Ucap Kak Ivan lalu mendorong asisten Reno kemudian masuk ke dalam kamar mandi. Ia sengaja menggunakan kamar mandi di lantai bawah karena takut mengganggu istrinya yang masih tidur. Asisten Reno mengumpat kesal, bagaimana dirinya bisa menghandle acara sepenting itu hanya karena perutnya mulas. Rasanya ia ingin berteriak frustasi. Lebih baik dia menghubungi sekretaris Mila dan memintanya untuk menggantikan Kak Ivan dan dirinya. Lalu asisten Reno bergegas pulang, tak lupa sebelum itu dia mampir ke rumah sakit untuk memeriksakan diri, siapa tahu rujak buatan istri tuannya itu mengandung racun. Setelah Kak Ivan menyelesaikan acaranya di dalam kamar mandi, dia pun memanggil Bibi. Bibi. Panggil Kak Ivan dengan berteriak, tapi dia masih tetap berdiri di depan pintu kamar mandi berjaga-jaga jika perutnya kembali mulas. Bik. Panggilnya lagi karena Bibi tak kunjung datang. Ya tuan. Sahut Bibi seraya berjalan tergopoh-gopoh menghampiri Kak Ivan. Anda butuh bantuan tuan? Tanya Bibi. Pasalnya Bibi tahu jika tuannya ini sedang sakit perut karena semalam Bibi sempat mendengar saat Kak Ivan, Nareta dan asisten Reno berdebat tentang siapa yang akan menghabiskan rujak buatan Nareta. Bibi keluar kamar untuk mengintipnya. Tolong telepon Dr. Gavril, suruh dia kemari. Ucap Kak Ivan sembari memegang perutnya yang kembali terasa mulas, lalu ia masuk ke dalam kamar mandi. Bibi segera menghubungi Dr. Gavril. Nareta yang mendengar keributan di bawah segera bangun dan beranjak dari ranjang. Ada apa sih ribut-ribut di bawah? Mas Gai juga kemana? Apa udah berangkat kerja tapi kok gak bangunin aku? Gumam Nareta kemudian ia berjalan keluar kamar. Nareta mengintip dari lantai atas, agaknya ia melihat Bibi sedang menelpon seseorang. Nareta pun segera turun. Bi. Panggil Nareta. Ya nyonya. Jawab Bibi seraya berbalik badan. Lihat suami Riyahta. Tanya Nareta. Itu nyonya. Ucap Bibi sambil menunjuk pintu kamar mandi tamu. Tuan sakit perut, terangnya. Nareta melirik jam yang ada menempel di dinding dapur. Udah hampir jam 8. Kemudian ia berjalan mendekati kamar mandi. Tok, tok, tok. Mas. Kamu ada di dalam. Teriak Nareta. Iya sayang, sebentar. Sahut Kak Ivan. Tak lama pria itu muncul dengan wajah yang sudah pucat lemas. Mas sakit? Tanya Nareta lalu membantu Kak Ivan untuk duduk di kursi. Perut Mas sakit sayang.
Jawab Kak Ivan lirih. Kita ke dokter ya. Pasti gara-gara rujak semalam, kata Nareta dengan nada menyesal. Kak Ivan menggeleng. Mas udah suruh Bibi telepon dokter Gavril kok. Bi, kapan dokter Gavril sampai? Perut saya sudah panas sekali, kata Kak Ivan. Anu tuan, kata dokter Gavril, beliau bilang jika akan kemari setelah selesai melakukan tindakan operasi. Jawab Bibi. Kak Ivan menghela nafas kasar, jika menunggu dokter Gavril datang pasti bisa sampai sore dan hari ini dia ada acara tender penting. Dan itu sangat berpengaruh pada bisnisnya. Sayang, bisa tolong ambilkan ponsel mas? Nareta mengangguk. Sebentar Ryahta ambilkan dulu, kemudian Nareta kembali ke kamar untuk mengambil ponsel suaminya. Sedang di rumah sakit, asisten Reno terus saja mengumpati Kak Ivan. Bos sialan. Yang hamil istrinya, orang lain yang jadi korbannya. Pokoknya saya harus minta ganti rugi semuanya, gerutu asisten Reno. Dari kejauhan seorang pria melihat tingkah asisten Reno yang berbicara sendiri. Dia pun langsung menghampirinya. Ngapain kau bicara sendiri? Udah kayak orang gila, ledek dokter Gavril. Ya, pria itu adalah dokter Gavril. Hari ini dia ada jadwal operasi dengan pasien dan saat akan masuk ke dalam ruangannya dia tak sengaja melihat asisten Reno. Kenapa mukamu pucat begitu? Kau sakit? Tanya dokter Gavril seraya mengangkat tangannya menyentuh dahi asisten Reno. Asisten Reno langsung memukul pelan tangan dokter Gavril. Itu gara-gara bosmu, sungut asisten Reno. Kening dokter Gavril mengkerut, maksudmu tuan Kak Ivan? Ya, siapa lagi? Sahut asisten Reno. Bibi juga baru saja menelponku, dia memintaku ke sana untuk memeriksa keadaan tuan Kak Ivan. Kalian kenapa sakitnya bebarengan? Tanya dokter Gavril, gara-gara rujak buatan Nyonya A. Mendengar itu sontak dokter Gavril menertawakannya. Hanya karena rujak asisten Reno dan tuan Kak Ivan jadi sakit seperti ini. Dasar konyol, pikirnya. Berhenti tertawa, kau belum tahu saja jika rujak buatan Nyonya mengandung racun berbisa. Kata asisten Reno, kau pikir ular kobra? Ucap dokter Gavril. Asisten Reno berdecak mendengar itu. Dokter Gavril tak tahu saja jika bumbu rujak buatan Nareta mengandung cabai level 50. Ya sudah, ayo ke ruanganku biar ku periksa perutmu yang terkena rujak berbisa itu, kata dokter Gavril dengan nada menyindir. Asisten Reno segera mengikuti langkah kaki dokter Gavril menuju ruangannya.